Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil Visual yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, masih bersama Bapak Happy Trenggono. Kami akan bacakan SMS berikut dari siapa, nggak ditulis nama ini. Assalamualaikum Pak Happy Trenggono. Pak Happy, kedua anak saya cita-citanya jadi pengusaha. Yang sekarang kuliahnya di UI, satu jurusan kimia, satu lagi VIA. Dan sekarang saya menyuruh Sabtu Minggu untuk kursus menjahit. Karena anak yang perempuan hobinya mendesain. Apakah dukungan saya itu sudah benar, Pak Happy? Iya. Terima kasih. Jadi dukungan orang tuanya udah benar ya. Memang kita menjadi cita-cita anak menjadi pengusaha ini kan cita-cita yang mulia, ya, cita-cita yang luar biasa, manfaat pada banyak orang, ya, mengambil tanggung jawab itu. Nah, saran saya itu dukungan ibu lebih diarahkan kepada bagaimana dia lebih mengenal pasar gitu. Jadi banyak orang bisa membuat barang, tetapi sedikit orang bisa jual barang. Itu menjadi persoalan. Maka kalau saya selalu bilang begini, bikinlah barang yang kamu bisa jual. Jangan kamu harus menjual barang yang bisa kamu bikin, gitu. Iya. Jadi jual dulu baru bikin, gitu. Ini penting gitu, karena apalagi kita ngadepin anak-anak. Nanti kalau anak-anak merasa udah bikin ini, bikin itu, tapi kok nggak laku, gitu, ya kan? Anak bisa berpikir macam-macam nih, gitu. Wah, capek jadi pengusaha begini begitu. Itu tantangannya di situ. Jadi memang dari tadi saya awal ngomong itu tentang jualan sebetulnya. Saya sendiri, ya, saya punya anak 4. Semua anak saya doktrin. Saya tuh saya cuman, kamu boleh jadi apapun, boleh deh, tetapi 3 hal yang saya bilang. Satu, wasiat saya itu, satu, ya, pegang dengan teguh iman dan Islam, satu, gitu. Yang kedua, banyak berbuat baik, gitu. Jadi setiap hari berbuat baik, ini biar kamu terbiasa. Yang ketiga, jangan malu untuk jualan, itu saya membangun anak-anak saya. Jadi, ada yang jualan? Semua anak saya jualan. Anak saya nomor 1 itu di Amerika, ya, perempuan, gitu, di New York, gitu. Iya, jualan lah hari-hari. Kalau ngomong, ya, kalau pas ke Indonesia dia udah tahu kalau ke Indonesia bawa barang apa, dia bayar pajaknya di airport dan sebagainya. Udah di sini udah langsung laku aja karena komunikasi terus gitu sama tantenya kan di sini jualan gitu. Dia ngomong, tante butuh apa, ini ada gini. Jadi bisa create duit. Anak saya nomor 2 gitu di Al Azhar, ya, perempuan juga. Itu dulu nggak sengaja bahwa makanan enak akhirnya laku, terus akhirnya dia jualan gitu di Al Azhar. Itu anak saya perempuan itu yang nomor 2 itu disebut itu jurbek, juragan bebek, gitu. Setiap hari jualan nasi bebek, membawa nasi, karena ada yang pesan, gurunya, kepala sekolah ini itu. Dan setiap bulan dia bisa dapat duit dari dia sendiri jualan itu. Itu modal dari dia sendiri? Iya, enggak, ya modalnya emaknya aja kan, itu ibunya aja. Kadarnya, ya? Iya, kan yang masak kan pembantu rumah tangga di rumah, gitu. Jadi 1 bulan dia dapat 3 juta, 2 sampai 3 juta. Dan udah hampir 3 tahun. Gitu. Jadi saya membangun family culture, ya, budaya keluarga. Jualan itu budaya keluarga. Kenapa? Biar anak-anak ini terbiasa memecahkan persoalan sendiri, menghargai uang dan sebagainya. Terserah dia mau nanti jadi apa, gitu. Tetapi ilmu jualan itu mentalitas itu kan mentalitas kaya tadi. Itu perlu kita bangun. Nah, ini yang kepada anak-anak ibu saya saran,
itu gitu. Sambil bikin desain, mesin jahit, oke. Tapi lebih penting lagi, dia tahu barang mana yang laku, di harga berapa. Wah, itu keren itu kalau bisa. Sekarang ada istilah investasi bodong. Itu apa istilah investasi bodong itu apa? Jadi ketika saya itu ke luar negeri, istilah investasi bodong itu nggak ada ya, cuman ada di Indonesia. Jadi memang kira-kira gini, banyak kan contoh gitu orang, kalau dulu itu ada jual beli emas itu yang dari Malaysia ya, gitu, itu yang disupport oleh MUI dan sebagainya kan. Wow, MUI udah support, ternyata orang naruh duit di situ itu duitnya hilang karena nggak berlanjut, orangnya kabur gitu. Kemudian saya pernah juga ketemu kembali orang asing juga, dia keturunan dari India ya, gitu, yang waktu ketemu saya itu dia nawarin untuk jual saham perusahaan pesawat terbang, pesawat terbang airline gitu. Dia punya 8 pesawat. Nah, pada saat dia nawarin itu saya udah kenal orang ini, udah tahu orang inilah gitu sebetulnya yang jadi buron internasional gitu. Kenapa? Salah satunya di Indonesia itu dia mencari investasi 2,5 juta, 2 juta. Tapi di Indonesia sendiri itu bisa mengumpulkan lebih dari 7 triliun gitu. Akhirnya orang ini kabur entah kemana hari ini. Nah, yang menyedihkan sebetulnya ini yang disebut investasi bodong. Nah, indikasinya apa supaya kita hati-hati? Nah, gini, yang menjadi persoalan begini, kenapa banyak terjadi di Indonesia? Gitu. Sebenarnya kan masyarakat kita ini, kalau tadi pertanyaannya indikasinya apa? Masyarakat sangat sulit untuk mengetahui indikasinya. Karena masyarakat yang disasar itu kan guru-guru misalnya di SD, di kampung, guru SD yang nggak pernah tahu tentang hal investasi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah bagaimana peran pemerintah itu dalam mengendalikan hal-hal seperti ini, gitu. Dalam negeri sendiri banyak gitu. Indikasinya ya kalau hitung-hitungannya fantastis banget gitu sebetulnya. Orang yang cepat-cepat kaya itu ya? Cepat kaya dan sebagainya gitu ya. Perizinannya nggak jelas gitu. Tapi kalau di Indonesia kan bisa beroperasi. Dan pandai merayu. Iya, pasti. Ini kan gerakannya surga, massal ya. Jadi kalau ada yang hal-hal yang aneh-aneh yang kayak gitu ya mestinya sebaiknya nanya lah gitu, ngelihat nanya perizinannya seperti apa dan sebagainya. Jenisnya bisa perkebunan, emas ya? Macam-macam gitu. Nah, IIBF salah satunya memberikan informasi. Dulu ketika kejadian itu saya kirim surat ke MUI gitu. Kita bantuin deh gitu. Kan teman-teman di MUI sendiri, para ulama itu kan mungkin keterbatasan ya, beliau kan ulama ya, kita kan pengusaha di sini. Kalau ada yang aneh itu kita kan berasa gitu. Jangankan kok yang dari luar yang gitu, kalau kita ngelihat cepat gitu. Cipaganti aja, Cipaganti ini kan investasi bodong gitu sebenarnya. Nah, Cipaganti itu ketika 2014 itu jatuh itu, 2010 IIBF udah mewarning kader-kadernya, jangan investasi ke situ, gitu. Kenapa? Karena gelagatnya nggak bagus gitu. Cari duit seorang pengusaha nggak gitu caranya, gitu. Dengan kos yang mahal kan, orang naruh 100 juta kok bisa dapat ini, dapat itu langsung. Ini nggak masuk akal buat kita gitu. Jadi, tetapi yang bisa tahu kayak gitu kan kalau bukan pengusaha kan susah gitu. Termasuk juga travel juga banyak yang first travel itu sebelum jatuh itu setahun sebelumnya kita udah kasih tahu gitu. Karena gitu. Murahnya itu ya? Iya, karena murah. Nah, yang bisa ngelihat kayak gini kan pengusaha. Kalau kita lihat loh, harga tiket berapa? Harga hotel berapa? Sana. Kenapa dia bisa jual murah? Pasti dia gulung ini duit ini.
gitu. Dia kejar-kejaran itu yang namanya jadi dia harus berangkatin orang 10 katakanlah. Karena dia 10 itu rugi dulunya, dia harus tutupin, dia harus jual 20. Begitu terus, maka akhirnya korbannya kan 70.000. Nah, kita bisa lihat itu sebagai pengusaha, tetapi masyarakat tidak bisa lihat. Nah, cuman kita kan terbatas di IBF. Saya kasih tahu kader-kader kita dan sebagainya. Nah, fungsi pemerintah, ya kan harusnya ada di sini, gitu. Jangan sesudah kejadian, gitu. Di travel masih banyak yang main seperti ini, masih gitu. ya? Masih banyak. Ya. Nah, memang kasihan masyarakat. Assalamualaikum Pak Happy Trenggono, Pak Happy sendiri ketika muda dulu cita-cita ingin jadi karyawan tidak atau langsung ingin menjadi pengusaha? Nah, itulah ya persoalannya gitu ya. Jadi saya itu waktu kecil itu ditinggal oleh ibu. Kemudian bapak saya entah kemana, saya sibuk mempertahankan diri untuk hidup gitu. Jadi lupa harus membangun cita-cita gitu. Jadi beda dengan anak-anak yang keluarganya utuh dan sebagainya. Jadi lupa punya cita-cita. Jadi bingung mau jadi apa. Saya dulu ketika SMA, saya kan sekolahnya bagus terus, nilainya ya baguslah gitu ya, bagus terus lah. Itu sampai saya lulus SMA itu saya pingin masuk ITB, kalau nggak ITB UGM, kalau nggak mau masuk, saya cita-citanya ke situ. Bingung tuh, kenapa ke ITB? Katanya kalau jadi insinyur elektro gitu lah dulu kan, wah itu hebat gitu. Wah katanya kalau geodesi itu gajinya banyak gitu. Tapi saya nggak masuk di ITB dan UGM gitu. Nah karena saya nggak pernah daftar ke situ. Ini ustadznya apa namanya? Jadi nggak pernah daftar. Jadi saya mengalir gitu aja. Tapi terakhir gitu, saya dulu kan profesional sampai jadi direktur di televisi ya. Terakhir itu saya ngelihat kakak saya gitu. Kakak saya itu kerjanya kok ngasih duit orang terus. Wah, itu cukup menginspirasi itu buat saya gitu. Wah, tapi kalau begitu gimana caranya? Akhirnya saya ikutin jejaknya beliau itu menjadi pengusaha. Jadi ini pengusaha. Jualan apa pertama kali? Batik? Enggak. Saya dulu jualan sistem gitu. Jadi waktu saya kuliah sambil kerja, saya jualan sistem gitu, sistem IT. Dulu kan orang IT sedikit, ya kan, nggak kayak sekarang banyak gitu kan, anak-anak lebih kreatif. Kalau sekarang bisa animasi, bisa ini. Dulu di situ. Terus akhirnya jadi kontraktor, ya, terus kontraktor selesai kan, ya begitu. Sekarang ya beginilah gitu. Akhirnya nyampe juga, gitu, nyampe di tempat sekarang. Mendengarkan cerita dari Pak Happy, kok kayaknya hidupnya happy saja sesuai dengan namanya. Apa nggak ada kendala-kendala untuk mencapai ke sana? Ini pertanyaan bagus ini. Jadi gini, kalau yang namanya pengusaha, saya pernah ketemu sama pengusaha. Kalau saya sebut namanya itu orang tahu semua masalahnya, jadi nggak saya sebut. Jadi beliau itu nulis cita-cita? Nulis surat itu ditandatanganin, tapi di bawahnya itu ditulis pengusaha mumet gitu. Pengusaha mumet. Saya ingat benar nih. Ya. Jadi yang namanya jadi pengusaha itu banyak mumet. Kalau orang bilang paling punya, paling kaya, paling ini, tapi dia utangnya paling banyak, masalahnya paling banyak, segala-galanya paling banyak. Gitu. Maka gitu, itu kita harus rubah. Ya, ada dua hal yang harus kita pahami. Satu, menjadi pengusaha itu adalah sebuah panggilan tanggung jawab, ya, karena kita ingin manfaat, gitu. Jadi orang itu diukur kualitasnya dari seberapa banyak kesulitan yang bisa diambil, ya. Pak Anies Baswedan, gitu kan, dari dosen dari ini jadi gubernur, kan lebih banyak sekarang ngurusin sampah, tapi kualitas seorang itu diukur dari situ. Jadi kalau mau terjun sebagai pengusaha, maka dia harus siap dengan berbagai kesulitan.
Itu yang pertama, karena itu kualitasnya ada di situ. Yang kedua, berusahalah, berbisnislah dengan bahagia. Hiduplah dengan serius. Jangan dibalik. Bisnisnya dengan serius, nanti jadi pengusaha mumet. Ya bikin enteng aja. Utang ya biasalah, yang namanya utang nanti juga kita lunasin. Penjualan lagi turun ya kita nggak sendirian, teman banyak. Kita, iya kan, berbahagia aja. Nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Pak pemerintah aja nggak punya duit, bisa nyetak duit, ya kan. Jadi bikin enteng aja. Tapi hidup dengan serius. Jangan berusaha dengan serius, hidup nggak serius. Kita sebagai pengusaha muslim, ya kan, harus ngadepin serius. Kalau janji ditepatin, itu serius hidup, karena itu urusan hidup. Riba jangan dipakai dong. Kalau ente itu riba dipakai, itu ente nggak serius hidup itu, gitu. Jadi hidup berbisnislah dengan bahagia, hiduplah dengan serius. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Oke. Ya, gitu. Oke, terakhir nih Pak Happy. Pak Happy Trenggono pernah nggak mem-PHK karyawannya? Ya gini, itu pertanyaan yang cukup sering ya ditanyain. Saya rasa kalau pengusaha tidak pernah mem-PHK karyawan, saya rasa ada yang salah. Kenapa? Karena pasti ada di antara karyawan yang karakternya nggak benar. Iya kan? Ada karyawan yang melakukan pelanggaran serius gitu. Ada juga mungkin yang, kalau saya dulu pernah kan bisnisnya juga bangkrut gitu. Ya gimana urusannya gitu kan, itu nggak disuruh PHK juga PHK. Jadi itu hal yang biasa. Insya Allah selama kita melakukannya dengan baik, ya semua hak-haknya kita penuhin gitu kan. Mungkin ada yang di PHK justru lebih senang, iya kan? Justru dia bisa usaha lain ya. Bisa usaha lain dan sebagainya. Baik, terakhir ini saya akan bacakan lagi nomor HP dari Bapak Happy Trenggono yang Anda bisa hubungi. Silakan dicatat 0813 sudah, kemudian 26, kemudian 22 81 45 0813 26 22 81 45. Terakhir pesan untuk para pendengar hasil apa? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi umat, ekonomi bangsa, ekonomi itu adalah tanggung jawab kita semua, ya. Dan di dalam hidup ini adalah kehidupan ekonomi. Jadi kita tidak bisa dijauhkan dari ekonomi. Maka bangunlah ekonomi diri Anda, bangunlah ekonomi keluarga Anda, bangunlah ekonomi umat, bangunlah ekonomi bangsa dalam satu tarikan nafas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy Trenggono atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil ini ya, teladannya oleh para pendengar. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Ondi Saputra, Pak Jawir, kemudian di atas Zen dan juga Pak Sodik, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.